Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3, siap-siap ya. Jangan sampai terlambat. We have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. God has shown His love among us. This is how He showed His love. There is no greater treasure, greater truth than what we have in Him. There is no greater purpose, greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. Halo adik-adik, Happy Sunday semuanya. Gimana nih kabarnya? Kakak Irin berharap semuanya sehat ya di rumah. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita bersama-sama menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik semua tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah
Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi malam sampai sekarang. Sebentar, kami akan memulai ibadah kami. Berkati supaya kami dapat mendengarkan guru-guru kami dengan baik. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Irin mau tanya. Adik-adik tahu nggak? Setiap kita melakukan aktivitas apapun itu, selalu ada satu orang yang ngawasin kita. Adik-adik tahu nggak itu siapa? Betul sekali, itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu melihat apa yang kita perbuat. Kalau misalnya kita lagi main game sama teman-teman kita, Tuhan Yesus pasti tahu. Bahkan rahasia kita pun aja, Tuhan Yesus pasti tahu. Nah adik-adik, maka dari itu, Kak Irin pengen ngajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik semua tahu kan lagunya? Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu itu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah adik-adik, sekarang sudah waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Yuk kita siapin dulu celengannya untuk sekarang. Dan ketika kita sudah bisa offline sekolah minggu, kita baru memberikannya ya. Yuk kita iringi persembahan ini dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Adik-adik, yuk kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberkati kami dari awal ibadah sampai sekarang. Sekarang kami sudah memberikan sebagian persembahan bagimu. Berkati supaya persembahan ini dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Mei. Tapi sebelum itu, yuk kita menyanyikan satu lagu pujian, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Wah, tadi adik-adik tentunya sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita ya. Nah, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat Tuhan dan kesehatan yang baik yang Kau berikan buat kami semua hingga hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa memberikan hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, tolong juga pimpin Tante Mei dengan hikmat Tuhan, supaya Tante bisa menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum firman Tuhan, Tante Mei mau mengajak kalian untuk melihat satu video mengenai seorang anak bernama Jenny. Di pagi hari yang cerah di hari Senin, seperti biasa alarm Jenny pun berbunyi. Wah, sudah jam segini, waktunya untuk siap-siap sebelum terlambat.
Untung saja belum terlambat. Oh iya, hari ini kita akan mengadakan upacara bendera. Jenny lupa kalau hari ini akan ada kumpul tugas. Dan Jenny lupa mengerjakannya. Waduh, gimana nih? Jenny punya ide. Gimana kalau nanti pura-pura pingsan aja, lalu disuruh pulang deh sama guru. Ide yang bagus. Astaga, Jenny pingsan. Aku harus bawa segera ke UKS. Bu, tadi saat upacara, Jenny pingsan, jadi saya bawa ke sini ya, Bu. Kemudian Jenny pun berbaring di UKS. Lalu, suster yang ada di UKS memeriksanya, dan Jenny bergaya sangat lemas, padahal sebenarnya dia tidak apa-apa. Walaupun sudah diberi minyak angin pun, Jenny masih tetap bergaya dengan sangat lemas. Guru piket akhirnya memberikan izin kepada suster yang ada di UKS untuk membawa Jenny pulang ke rumahnya, supaya ia bisa beristirahat di rumah. Jenny yang mendengar pembicaraan tersebut sangat gembira di dalam hatinya. Asik, aku bisa pulang, tidak usah belajar, dan sambil tetap berpura-pura dengan lemas. Nah, adik-adik, apa tadi yang dilakukan oleh Jenny untuk menutupi kesalahannya ketika dia tidak membuat tugas-tugas sekolahnya? Ya, Jenny tadi pura-pura pingsan ya. Dia berbohong ya adik-adik ya. Apakah berbohong itu boleh adik-adik? Nah, adik-adik ingat gak? Ada satu lagu seperti ini. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Ya, jadi berbohong itu adalah dosa ya adik-adik ya. Dan ingat, Tuhan Yesus tidak suka kalau kita berbohong. Adik-adik, kita mau melanjutkan cerita firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, ternyata juga ada orang-orang yang tidak percaya dan melakukan kebohongan tentang kebangkitan Yesus. Yuk, kita mau melihat kembali cerita minggu lalu ketika Tuhan Yesus bangkit. Mari kita ikuti kisahnya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar,
dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah adik-adik, perempuan-perempuan itu, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka cepat-cepat pulang dengan perasaan yang sukacita. Mereka mau menemui murid-murid, mereka mau menyampaikan kabar sukacita itu, yaitu Tuhan Yesus bangkit. Nah, ketika mereka sedang di tengah jalan, rupanya para serdadu-serdadu penjaga kubur Yesus itu juga sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Mereka mau menemui mahkamah agama. Apa itu ya mahkamah agama adik-adik? Nah, mahkamah agama adalah badan keagamaan orang Yahudi yang tertinggi. Di dalamnya itu ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Mereka punya kekuasaan yang penuh untuk memutuskan hal-hal di bidang agama. Nah, imam-imam kepala ini juga yang kalau adik-adik lihat videonya tadi, mereka juga adalah orang-orang yang mendatangi Pilatus, dan mereka juga yang meminta Pilatus untuk memerintahkan para serdadu untuk menjaga kubur Yesus selama 3 hari. Mereka ini orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka juga tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Mereka ingin pengaruh Tuhan Yesus itu tidak ada lagi di tengah orang Yahudi. Yang bagi mereka, Yesus itu hanyalah manusia biasa. Nah adik-adik, para serdadu itu segera mencari imam-imam kepala. Mereka mau menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami di kubur Yesus. Imam, ada hal penting yang mau kami sampaikan. Ada gempa bumi terjadi di kubur Yesus. Malaikat datang. Kubur Yesus terbuka dan Yesus orang Nazaret yang telah mati karena disalibkan, jenazahnya sudah tidak ada. Kuburnya kosong. Dia sudah bangkit. Ketika mendengar berita itu, tidak seperti perempuan-perempuan yang dengan sukacita mau mengabarkan kabar bahwa Tuhan Yesus bangkit kepada para murid. Sebaliknya, imam-imam kepala itu tidak senang adik-adik. Mereka merasa khawatir karena Tuhan Yesus bangkit. Lalu imam-imam kepala itu berkata kepada para serdadu itu, Apa yang kalian bicarakan ini tidak mungkin. Kalian tunggu. Kami akan berunding dengan tua-tua mahkamah agama. Maka imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi itu berunding untuk mencari cara agar berita tentang Tuhan Yesus bangkit itu tidak menyebar di antara orang Yahudi. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat berita palsu yang akan disebarkan kepada orang-orang Yahudi. Hai serdadu-serdadu, kemari. Lalu mereka, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi itu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu dan meminta mereka menyebarkan berita bohong. Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang pada malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Wah, serdadu-serdadu takut. Bagaimana kalau wali negeri tahu kalau ini tidak benar? Jangan takut. Apabila kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara kepada dia sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa. Akhirnya para serdadu penjaga kubur itu menerima sejumlah besar uang tersebut dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi kepada mereka. Nah, cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai saat ini. Nah, adik-adik, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini berusaha menutupi kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu bangkit.
mereka melakukan kebohongan supaya orang-orang Yahudi tidak berubah kepercayaannya dan menjadi pengikut Yesus. Mereka ini juga ketakutan, adik-adik, karena selama ini mereka yang paling gencar tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahkan mereka berusaha membunuh Tuhan Yesus dan tidak percaya ketika Tuhan Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau sampai ketahuan oleh pengikut-pengikutnya bahwa mereka ini tidak berkata benar, ya memang kepala dan total Yahudi ini bisa ditinggalkan oleh para pengikut-pengikutnya. Nah, para serdadu juga adik-adik, para serdadu penjaga kubur itu, mereka juga melakukan kebohongan. Ya, padahal mereka jelas-jelas melihat kejadian bahwa malaikat Tuhan datang dan kubur Yesus kosong dan Tuhan Yesus itu bangkit. Tapi mereka mau menyiarkan berita palsu karena mereka diberi uang dan diberi janji kalau mereka tidak akan mendapat kesulitan. Tetapi adik-adik, segala kebohongan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh imam kepala, tokoh Yahudi, serdadu penjaga kubur, itu tidak bisa memutarbalikkan kebenaran Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan tidak bisa ditutupi oleh kebohongan manusia, adik-adik. Tuhan Yesus kita itu benar-benar bangkit. Ya, itu adalah satu kebenaran. Dan adik-adik bisa lihat buktinya melalui ketika Tuhan Yesus nanti menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan adik-adik akan dengar cerita ini minggu depan. Ya, nah adik-adik, kita harus percaya ya bahwa Tuhan Yesus kita itu benar-benar bangkit. Ya. Dan kita bisa menyampaikan cerita ini, kebenaran ini kepada orang-orang lain. Adik-adik, kita juga bersyukur ya karena Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus itu bangkit memberi kemenangan buat kita. Nah, oleh karena itu kita harus menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia ya adik-adik. Tidak bohong lagi, tapi mau hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, setiap kebohongan itu sepandai-pandai kita menutupi, suatu saat pasti ketahuan juga. Adik-adik mungkin pernah berpikir begini enggak? Kalau aku melakukan suatu kesalahan, lalu aku mau menutupinya dan tidak ada yang melihat aku melakukan kebohongan, aku aman-aman saja. Waktu aku berbohong, papa mama tidak tahu. Mereka tidak lihat apa yang terjadi. Oma, opa, kakak juga tidak ada. Mereka tidak tahu apa yang aku lakukan. Jadi aku bisa berbohong. Benar adik-adik? Apakah benar tidak ada yang melihat? Adik-adik, ingat lagu ini enggak? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya adik-adik, ingat, mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Ya. Jadi adik-adik, siapa di sini yang mau berjanji untuk mau selalu berkata jujur dan hidup taat kepada Tuhan Yesus? Mau? Yuk, kita tutup di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami juga
bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kami selalu bisa belajar berkata yang jujur, tidak melakukan kebohongan, agar kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan lanjutkan dengan ayat hafalannya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 5. Yuk adik-adik, boleh buka Alkitabnya dan cari Amsal 13 ayat 5. Sudah ketemu adik-adik? Yuk kita baca sama-sama ya ayat ini. Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Siapa ya orang fasik itu adik-adik? Orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak atau perintah Tuhan. Ya, yuk kita baca lagi sama-sama ya. Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Sekali lagi ya adik-adik sama-sama. Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Ya, adik-adik boleh hafalkan ayat ini lagi di rumah ya. Oke, adik-adik, kita akan lanjutkan dengan aktivitas. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Ivan. Nah, adik-adik, kita hari ini mau melakukan aktivitas. Aktivitasnya apa? Memecahkan kode atau sandi. Nah, adik-adik, nanti adik-adik mendapatkan sebuah kertas yang sudah di print. Nah, di dalamnya itu nanti ada gambar dan juga huruf. Adik-adik harus memecahkan kode yang ada di kertas ini dengan cara menukarkan kode-kode yang ada di gambar ini. Ada apel, ada anggur, ada pesawat, ada mobil ambulans dengan yang ada di atasnya. Di atasnya ada kode-kodenya adik-adik. Jadi misalkan kalau topi itu hurufnya B. Nah, kalau di baris pertama ada apel, berarti dia hurufnya Y. Nah, nanti adik-adik tulis di sampingnya. Baru nanti adik-adik susun kata-katanya kalau sudah rapi di bawah ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik jangan lupa untuk foto dengan hasil adik-adik dan kirimkan ke guru sekolah minggu di kelas adik-adik. Nah, gampang kan adik-adik? Semangat dan selamat mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung ibadah kita. Yuk kita menutup ibadah kita ini dengan berdoa. Dan juga dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk kita bersatu di dalam doa. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah sampai sekarang. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Berkatilah kami, lindungi kami selalu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, 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 salam. Hey, sampai minggu depan. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita